serba digital ini tentunya ASN memiliki peran dalam literasi digital. Kemudian materi pokok yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama adalah konsep literasi digital, yang kedua adalah kode etik PNS dalam teknologi digital, yang ketiga digital etnik, yang keempat digital culture, yang kelima implementasi etik dan budaya digital, yang keenam tantangan literasi digital, dan yang terakhir strategi penguatan. Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengakses, mengevaluasi, memanfaatkan, dan menyebarluaskan informasi melalui media digital secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya menekankan aspek teknis, penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai informasi yang diperbolehkan dari ruang digital. Dalam konteks pemerintahan, literasi digital menjadi kompetensi strategis yang mendukung pelaksanaan tata tugas ASN. Berbagai aktivitas seperti pengelolaan data, pelayanan publik, komunikasi antar instansi, hingga penyusunan kebijakan saat ini banyak dilakukan melalui sistem digital. Kode etik PNS. Yang pertama, mengedepankan integritas. Kedua, menjaga kerahasiaan informasi. Ketiga, menjaga profesionalisme. Yang keempat, menjunjung netralitas. Dan yang kelima, mematuhi peraturan perundang-undangan. Masuk ke dalam digital ethics. Pengertian dari digital etik atau etika digital merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman dalam berperilaku saat menggunakan teknologi digital. Etika digital bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna. Prinsip-prinsip dari digital etik yaitu tanggung jawab, menghormati sesama pengguna, verifikasi informasi, perlindungan privasi, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Implementasi digital etik bagi ASN meliputi menggunakan media sosial secara profesional, menjaga kerahasiaan dokumen kedinasan, menghindari penyebaran hoaks, menghormati pendapat orang lain, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemerintah, dan menghindari penyalahgunaan jabatan di ruang digital. Adapun dampak dari pelanggaran digital ethics yaitu meliputi menurunnya kepercayaan masyarakat, terjadinya konflik sosial di ruang digital, meningkatnya penyebab informasi palsu, pelanggaran hukum dan sanksi disiplin, menurunnya reputasi ASN dan instansi, dan terganggunya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, digital culture atau budaya digital. Budaya digital merupakan pola perilaku, kebiasaan, dan nilai yang berkembang sebagai akibat pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital membentuk cara individu bekerja, berkomunikasi, berkolaborasi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam lingkungan pemerintahan. Budaya digital menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern. Karakteristik budaya digital yang pertama ada komunikasi yang cepat dan responsif. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas kerja. Yang ketiga, kemudahan akses terhadap informasi. Yang keempat, ada kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Yang kelima, tumbuhnya inovasi berbasis teknologi. Yang keenam, kesadaran terhadap keamanan digital. Dan yang ketujuh adalah pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, ada implementasi digital culture. Yang pertama adalah digitalisasi pelayanan publik. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi perkantoran. Yang ketiga, transparansi informasi. Yang keempat, ada kolaborasi digital. Dan yang terakhir ada digitalisasi arsip. Manfaat budaya digital. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, mempercepat pelayanan publik. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan produktivitas ASN. Yang kelima, mempermudah akses informasi. Dan yang keenam, memperkuat kolaborasi organisasi. Implementasi etik dan budaya digital. Yang pertama, menggunakan surat elektronik kedinasan secara profesional. Yang kedua, menjaga keamanan akun dan kata sandi. Yang ketiga, mengikuti rapat daring secara disiplin. Yang keempat, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kelima, menghindari konten provokatif dan ujaran kebencian. Yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang ketujuh, mengembangkan inovasi berbasis digital. Yang kedelapan, berkolaborasi secara efektif melalui platform digital.
Tantangan literasi digital di pemerintahan. Yang pertama, kesenjangan kompetensi digital antar pegawai. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap keamanan cyber. Yang ketiga, tingginya penyebaran hoaks dan disinformasi. Yang keempat, perubahan teknologi yang sangat cepat. Yang kelima, kurangnya pelatihan berkelanjutan. Keenam, risiko kebocoran data dan informasi. Dan yang terakhir, penyalahgunaan media sosial oleh oknum ASN. Strategi penguatan literasi digital, pelatihan dan pengembangan kompetensi, penguatan pemahaman etika digital, peningkatan kesadaran keamanan informasi, optimalisasi pengawasan media digital, mendorong kolaborasi dan inovasi. Literasi digital merupakan kompetensi yang sangat penting bagi ASN dalam menghadapi era transformasi digital. Kemampuan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Penerapan etika dan budaya digital secara konsisten akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan birokrasi digital yang profesional dan berintegritas.